desain rumah dari awal sampai finish. Tapi kemungkinan video ini bakal kita potong-potong dan bakal kita kasih judul sesuai dengan video yang terkait. Maksudnya misalnya kan dari awal tuh kita bentuk denah dulu nih. Nah, jadi nanti mungkin di videonya itu bakal ada part 1 bagian pembuatan denah. Tapi nanti secara keseluruhan kita bakal belajar bagaimana ngebuat satu rumah langsung jadi. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen belajar main SketchUp bisa langsung praktekin aja langsung gitu. Contek aja langsung di denah yang ada, ya kan. Nah, jadi step pertamanya itu adalah kalian harus punya SketchUp-nya dulu. Iyalah, kalau nggak punya SketchUp-nya nggak bisa kalian makainya. Ngopi dulu lurus. Nah, lanjut. Yang pertama itu kalian harus punya aplikasi SketchUp-nya. Nah, untuk kalian yang belum punya aplikasi SketchUp-nya, kalian bisa download dulu SketchUp-nya. Coba yang trial gitu, karena sebenarnya SketchUp itu berbayar dan berbayarnya itu lumayan mahal. Di sekitar berapa kemarin aku lihat itu di sekitar 4 sampai 5 juta rupiah per tahunnya. Nah, gitu. Jangan yang krek-krek ya. Karena kalau yang krek itu nggak berkah nanti. Mantap. Oke. Nah, setelah kalian punya aplikasi SketchUp-nya, kalian install. Sudah diinstal, kalian masuk ke dalamnya. Setelah kalian masuk ke dalamnya, pertama-tama yang harus kalian perbuat adalah kalian menentukan dulu jumlah tanah yang ingin kalian bangun gitu. Kebutuhan tanahnya berapa kali berapa sih gitu kan. Ya kan? Nah, di kali ini aku bakal ngebuat desain rumah 7 kali 12. Jadi dia lebarnya 7 meter, kesananya 12 meter. Itu sini 7, balik sini 12. Nah, gitu. Jadi setelah kalian dapat lokasi tanahnya yang pengen didesain, kalian buat mapsnya begini, baru kalian nentuin nih kebutuhannya ada apa-apa aja sih gitu. Pengennya apa aja, pengen kamarnya berapa, kemudian ada carport apa enggak, ada musola apa enggak, dan segala macamnya. Pengen kamar mandinya ada berapa gitu. Nah, ketika kalian udah dapat konsepnya, langsung tuh diimplementasiin. Nah, proses pembuatan denah ini yang cukup panjang waktunya. Panjang banget karena dia butuh keterampilan ya. Contoh nih 1 kali 1 kali 0,15. Ini kita buat tembok. Lebar tembok tuh 15 cm rata-rata. Nah, jadi pembuatan denah itu ribet dia. Bukan ketika proses naikin 3D-nya, enggak, tapi malah ngebuat bentuk denahnya itu dulu yang ribet. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu dipertimbangkan. Apalagi kalau kondisi tanahnya yang emang sempit banget gitu. Udah tanahnya sempit tapi pengennya banyak gitu. Misalnya tanahnya 7 kali 12, dia pengen ada kolam renang, ada kamar 3, ada kamar utama dalam kamar mandi, ada carport untuk 2 mobil. Ya capek kita mikirnya ya kan. Nah, itu yang kadang permintaan-permintaan kayak gitu yang bikin pembuatan denah itu susah gitu. Nah, kalau kecuali tanahnya emang gede. Kalau tanahnya gede kita bisa ngedesainnya gampang gitu. Nah, jadi banyak yang harus diperhatiin. Salah satunya adalah pembuatan jendela. Jangan pernah ngebuat jendela di pinggir tanah, batas tanah. Ini kan batas tanah nih 12, ini 7. Nah, itu batas tanah. Jangan pernah ngebuat jendela di sini. Ini kita anggap ini jendela ya. Kita anggap ini jendela. Oke, anggap jendela. Jangan pernah ngebuat tanah di sini. Jendela di sini di ujung tanah. Kenapa? Karena bisa jadi kondisi sekarang ini tanah ini kosong nih sebelah sini nih. Ya kan? Tapi bisa jadi besok atau kapan lah, mungkin jam 2 siang ntar dia ngebangun rumah. Terus temboknya dia naikin, ketutup dong itu jendela, ya kan? Nah, desain-desainnya kayak gitu, wawasan-wawasan kayak gitu yang harus dipelajarin oleh setiap orang yang pengen menjadi desainer bangunan gitu. Jadi nggak bisa asal gampang jadi desainer, hanya bisa menguasai tools SketchUp, AutoCAD segala macem, terus udah bisa ngasih diri desainer gitu, apalagi ngasih harga murah kan gitu. Oke ya. Nah, proses pembuatan denah itu cukup panjang dan aku udah ngebuat ini hampir 1 hari untuk menghasilkan satu denah yang menurut aku itu bagus, baik gitu kan. Nah, denahnya udah ada di sini. Aku buatnya kemarin itu di AutoCAD, kemudian aku ekspor ke sini. Udah ada juga kok tutorial di Sketch Channel bagaimana mentransfer
apa namanya, CAD ke SketchUp, dan itu gampang. Oke, setelah di ekspor dari AutoCAD ke SketchUp, kita explode dulu karena dia bentuknya grup. Nah, kan udah denanya udah kelihatan banget nih, udah jadi kan denanya. Nah, kita lanjut nih. Yang biasa banyak cara ya, aku banyak ngelakuin, banyak orang caranya beda-beda. Cuman yang cara yang biasa aku lakuin adalah aku membuat tembok dulu nih. 1 kali 0,15. Yang cara yang biasa aku pakai banget nih. Udah jadi, jangan lupa pakai grup ya. Grup, pokoknya per item harus pakai grup. Kemudian move M atau ini shortcutnya, toolsnya ini atau shortcutnya M. Kemudian kita tempel di sini. Udah, kemudian kita klik 2 kali, kita select kanan. Ingat ya, beda loh ke kanan sama ke kiri. Nih. Dan nih, kalau bagian kanan dia yang hanya dalam lingkaran petak ini doang aja yang ke select tuh, hanya yang biru ini. Kecuali begini nih. Nah, ini bakal semua dia. Beda dengan yang kiri. Kalau ke kiri, objek apapun yang termasuk di dalam kotakan petak ini dia bakal ke select. Nah, arsiran ini gitu. Jadi makanya aku begini. Kemudian pakai move M, geser sampai ke batas ujung. Set, jadi set ke belakang. Lanjut kita select ya. Lanjut kita pakai Q atau rotate, ambil klik sekali di ujungnya, kemudian ambil titik garis ini, kemudian mau dibelokin kemana. Nah, biar dia tercopy, pencet kontrol, dia jadi copy. Dipencet kontrol lagi, dia uncopy. Pencet lagi, copy lagi. Lanjut masukin angkanya 90 derajat karena kita mau dia rotasi 90 derajat. Kemudian kita dudukin kedudukan yang benar, jebret jadi. Oh, dia kurang panjang, kita panjangin. Nah, kita select, tarik sis, semongkol. Terus set masuk ke sini, kita tarik, ini salah klik, set masuk, set dapat, masuk dia ke sini, jebret, dah. Nah, ya ini denanya nggak ada notifikasinya, emang karena aku udah inget sih, jadi nggak perlu kasih tahu, nanti kalian juga bakal tahu sendiri denanya ini. Jadi emang dia tuh dalam pembuatan dana tuh kalian udah harus berimajinasi gitu loh. Ini nanti bakal begini, ini begini. Kalian lakukan simulasi deh, simulasi seolah-olah kalian di dalam rumah itu gitu. Ketika kalian di dalam rumah itu kira-kira gimana gitu posisinya, itu baru dapat denah yang bagus gitu. Oke, tembok keliling udah. Nah, lanjut kita ke tembok dalam. Nah, tembok dalamnya kita klik aja lagi ini, kita copy kan ya, kita copy, jebret, masukin, jebret. Nah, ini kan gak kepake nih mobil, kita buang aja. Nah, gak ganggu kerja. Jebret. Nah, set, masuk dia, ya kan. Ini kan nanti bakalnya jadi taman nih. Ini bakal jadi pintu, ternyata dibolongin. Jadi bagusnya di sini aja, biar dia menjadi objek yang terpisah. Kemudian lanjut yang bagian sebelah sini kerja, set. Itu adalah kamar mandi. Set, ya kan, kita rotate, set 90 derajat, spasi, klik 2 kali, tarik blok kanan, jebret, mantap. Ini dapur nanti belakangan kita buatnya. Kemudian ini kita pindah, yang ini kita ambil biar nggak banyak rotate, jadi emang ambil yang dia udah satu arah gitu, emang kemiringannya udah sama, jebret, ya kan. Nah, ambil yang atas, ambil ini, kita buat ngedesain tanah di 7x12 dengan 3 kamar. Berapa di sini? Iya, 3 kamar, ini 3 kamar. Ini sebenarnya pintu 3 kamar. Set, oke.
setelah udah kalian timpa begini posisi denahnya, nah kita berikutnya itu kita select dulu semuanya pakai control atau pakai shift. Dia beda control sama shift itu adalah kalau control kalian hanya bisa milih atau nambahin objek yang di select. Ini kan satu objek, 2 objek, 3 objek gitu. Control itu hanya untuk menambahkan. Jadi yang udah ditambah ini kalian klik lagi ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Kecuali kalau kalian pakai tombol shift. Nah, itu perbedaannya. Kalau tombol shift nih, pencet shift, tahan, klik objek yang di select, klik lagi, ternyata misalnya yang ini nggak jadi gitu kan. Ini kalian klik lagi, dia ngurangin. Itu kan ada ada simbolnya kan, plus dan minus kan. Jadi dia bisa nambahin dan bisa ngurangin. Itu bedanya control dan shift. Oke, lanjut. Kita select dulu semuanya. Kita select. Ini garis yang belakang hati-hati. Nah, select lagi, terus select. Apa nih garis belakang? Select. Oke, udah di select semuanya. Langsung klik kanan, kita buat dalam satu. Aduh, salah nih. Kita ulang ya. 1, 2. Kepencet hati-hati, makanya jangan sampai kepencet. udah kepilih semua. Klik kanan di objeknya, jangan di luar objek. Kalau di luar objek kayak tadi dia bakal keluar dari slacknya, jadi slacknya itu otomatis kehapus. Jadi klik kanan langsung make group. Oke, sudah di make group, kita geser jauh, terserah mau geser berapa. Geser. Nah, ini kan garis yang ini udah nggak kepake nih, supaya komputernya nggak berat juga dan ya ngapain juga. Dan di sini kita hapus aja. Coba hapus, select, delete itu pakai tombol delete yang ada di komputer kalian. Udah, kemudian udah kalian apain? 3. Nah, kayak yang aku bilang di awal tadi, karena video ini panjang, jadi bakal kita bagi nih. Nah, kita bagi perbagian. Untuk next video, untuk video selanjutnya, tunggu aja. Nanti link di deskripsi setelah video berhasil kita edit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.